hasratku, rinduku, memuji, memuliakan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Beberapa waktu yang lalu ketika saya berkunjung ke Surabaya, saya bertemu dengan seorang mahasiswa teologi. Dia siap-siap masuk S2 di salah satu sekolah beraliran Reform. Lalu kemudian dia mengajukan satu pertanyaan terhadap saya. Dia tahu saya pendeta, dia bertanya begini, "Bang, masakah orang-orang yang berbuat baik, berlaku baik, berbuat benar, tetapi tidak menerima Kristus, akhirnya tidak selamat? Sementara orang yang menerima Kristus, padahal tidak terlalu baik, pada akhirnya selamat. Di manakah keadilan Allah? Bagaimana menurut pandangan Abang?" Ya, saya bilang, sesungguhnya apa yang dikemukakan oleh Alkitab itu adalah kebenaran, itu tidak bisa dibantah. Bahwa hanya orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang menerima keselamatan di dalam Kristus Yesus, hanya itu yang selamat. Lalu bagaimana dengan orang-orang benar, orang-orang yang sudah berlaku baik? Kita tidak bisa menghindari kenyataan bahwa bagaimanapun juga mereka pasti masuk neraka. Mereka pasti tidak selamat. Lalu di manakah keadilan Allah? Di manakah kebenaran Allah? Bagaimana mungkin ini adalah sesuatu yang tidak masuk di akal kita? Lebih baik pindah agama. Bukankah begitu kebanyakan orang? Ini tidak logis, ini tidak masuk akal. Sebelum saya membacakan kebenaran firman Tuhan bagi kita, saya mau memberikan pernyataan secara filosofis. Nah, sesungguhnya yang namanya Allah itu justru harus tidak masuk akal. Memang ini tidak masuk akal. Bagaimana mungkin orang sudah berbuat baik, orang berlaku baik, orang berlaku benar, orang sering menolong sesamanya, orang tidak pernah menyakiti sesamanya, tapi belum menerima Yesus Kristus, pada akhirnya masuk neraka. Saya pastikan itu benar-benar pasti masuk neraka. Dan kemudian orang-orang yang sudah menerima Kristus, padahal tidak terlalu baik, malahan mungkin dia menyakiti banyak orang, merugikan banyak orang, tetapi pada akhirnya dia bisa masuk surga. Mengapa? Karena bukan dirinya yang melakukan perbuatan baik untuk dipersembahkan kepada Allah. Bukan. Karena itu adalah Kristus yang ada di dalam dirinya. Kristus yang sudah menebus hidupnya. Kristus yang sudah menggantikan perbuatan penebusan itu untuk menebus hidupnya menjadi orang-orang yang diselamatkan. Jadi memang ini tidak masuk akal. Jadi saya katakan sangat-sangat tidak logis menurut cara pikir kita. Tetapi ingat, kita ini manusia. Justru karya-karya Allah, justru pribadi Allah, justru rencana, kegiatan, dan semua keputusan Allah itu haruslah melampaui akal kita. Itu yang disebut Allah. Kalau dia bisa hanya sebatas masuk akal kita, itu bukan Allah. Lalu kemudian saya memberikan pernyataan yang cukup pasti bahwa apa yang dilakukan oleh Allah, bahwa apa yang dikerjakan oleh Allah tidak mungkin tidak adil, tidak mungkin tidak benar. Apa yang dilakukannya adalah kebenaran, apa yang dilakukannya adalah keadilan. Dia pasti adil. Manusia-manusia yang kita lihat, kita pikir orang-orang baik, pada dasarnya mereka telah hidup di dalam dosa, baik itu dosa turunan, dosa warisan, bahkan dosa perbuatan. Jadi satu dosa saja, satu kesalahan di hadapan Tuhan, itu sudah cukup untuk menolak orang-orang itu untuk masuk surga, untuk diselamatkan. Jadi kalau kita melihat ada orang baik sepanjang hidupnya, ada orang benar, mungkin satu dosa saja, pernah marah, pernah melakukan hal yang merugikan orang lain, yang dikategorikan sebagai salah atau dosa, itu sudah cukup untuk menolak manusia itu masuk surga. Jadi pada kenyataannya, apa yang dilakukan oleh Allah, pemilihan Allah, keputusan Allah adalah keputusan yang benar, bukan keputusan yang main-main. Itu harus kita terima. Kita harus sadari kita manusia terbatas. Jadi apa yang tidak masuk di dalam akal kita, itulah yang melampaui Allah, dan itu lebih pasti tentang kealahan yang sesungguhnya. Kalau hanya sebatas masuk di dalam logika kita, itu sesungguhnya bukanlah Allah. Jadi untuk mengakhiri pernyataan ini, saya akan bacakan 1-2 ayat bagi kita untuk menunjukkan hal-hal kepastian keselamatan di dalam Kristus. Ya. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6,
Saya bacakan ayatnya bagi kita. Kata Yesus kepadanya, ini kepada Nikodemus ya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12 demikian firman Tuhan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dia maksudnya Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, ini ayat ini sudah cukup menegaskan bahwa keselamatan tidak ada di luar Kristus. Sekalipun orang berbuat baik, itu tidak untuk keselamatan. Kebenaran firman Tuhan tidak bisa ditawar-tawar. Ayat yang barusan saya baca itu mutlak. Keselamatan hanya ada di dalam Kristus Yesus. Maka Bapak Ibu, hari ini pastikan bahwa Anda telah menerima keselamatan di dalam Kristus Yesus. Percuma saja perbuatan baik kita. Kalau belum, putuskan sekarang, terima Tuhan Yesus Kristus. Setelah itu kita akan memperoleh berkat-berkat rohani di dalam surga. Dan kita menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Dan kita memuliakan Dia selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Hidup hasratku